Oke ya, kita mulai siang hari ini. Kita belajar bonsai bareng ini di Kabupaten Bojonegoro. Dan ini di kecamatan mana ya? Kecamatan Ngerau. Ini kita bersama teman-teman di Kecamatan Ngerau, di Desa Ngerau, dalam rangka belajar bareng. Di sini kita mau mengkonsep pohon yang sudah ada, yang di sini teman-teman Ngerau sudah mengupayakan sedemikian rupa, cuma kita perlu mengkonsep dengan benar, dengan tata cara dan estetika bonsai yang seharusnya. Bukan saya mengatakan di sini kurang pinter atau gimana, enggak. Kita mengerucut bersama-sama membuat bonsai yang benar. Bikin bonsai itu yang perlu dipertimbangkan itu konsep. Kalau di kata-kata bonsai itu namanya desain. Bonsai pada dasarnya itu pohon kerdil, tapi kita harus estetikanya ke lebih yang real, alam, menurut botani. Makanya kita pelajari adalah botaninya dulu, suburkan dulu supaya pohon nggak penyakitan. Itu yang perlu dipelajari. Setelah itu, kalau sudah ada bahan, kita konsep dengan tata cara yang estafet, dengan aturan mulai dari pohon gerak dasar ya, anak cabang, anak ranting, gitu terus sampai cicit. Makanya kita konsep itu, monggo kita bareng-bareng di sini belajar, mengambil kesimpulan, kita belajar bareng supaya apa? Kita itu sama-sama ngerti. Nanti kalau kontes gak ngisi-ngisini. Takutnya nanti kita kontes kan selalu dibilang gini ya. Bonsai kurang gini, itu selera. Cuma kalau kita sudah melangkah dengan estetika botani yang benar, mereka nggak berani bilang kayak gitu. Cuma kalau masalah saya seneng formal, informal, seneng air terjun ekstrim, itu selera aja. Tapi dasarnya sama, botanannya harus benar. Itu pohon, ilmu pohon. Kalau kita nggak pakai skedul botani dengan yang benar, kita takutkan nanti gini, dalam perjalanan nanti ada penyakit mati ranting, bingung lagi kita. Kalau kita nggak ada kendala, nggak soal, tapi nggak semua pohon lancar loh di sini. Kadang kita sudah mulai terubus bagus, ada mas kendala, entah di ulat, entah penyakit di pohon, kan banyak faktor itu. Nah itu yang kita pelajari seharusnya. Tapi itu nanti ya dibicarakan sharing, istilahnya kita selalu sharing. Soalnya tiap item itu beda-beda perlakuannya. Nah ini kita yang ada bahan sekarang ini wahong ya. Wahong sambung sancang ini kelihatannya. Dengan bahan penjing keringan ya. Saya kira bahan ini sebenarnya ya cukup mumpuni. Cukup bagus kalau saya. Cuma ini aja konsepnya yang perlu dirombak. Ya ini yang saya katakan, kita harus bikin konsep ini benar dulu. Nah, kata-kata yang di sini perlu dirujuk. Kita lihat, jangan bikin bonsai gerombol gini, jangan kayak gitu. Kita lihat dari performan bawahnya. Istilahnya kalau kita belajar ini namanya apa? Semacam kaki atau apa ya? Kan macam-macam. Kalau saya ini pondasi. Kita benahi pondasinya dengan penataan yang benar dulu. Habis itu ke atas, ke badan. Istilahnya kalau di bonsai gerak dasar. Baru merujuk merujuk ke batang-batang, cabang-cabang, terus nanti ke anak ranting dan sebagainya sampai selesai. Ada 5 tahap itu. Kalau pengen sempurna. Tapi kita di sini hanya mengkonsep gimana bahan ini menjadi bahan yang seharusnya standar menurut pohon di alam. Kita dolanan bonsai itu nyontok alam. Tapi nggak bisa dikatakan sama. Kalau sama itu milik Tuhan. Intinya menyerupai dengan konsep seni. Jadi art bonsainya itu harus ditonjolkan. Makanya yang perlu dirujuk karena ini seni tampilan ya. Kita nggak bisa istilah taruh asal-asalan, nggak bisa, sampai pot itu ditentukan. Bentuk pot, bentuk pohon. Karena ini kita hanya mewakili gerak dasar ya. Sementara potnya ini nggak apa-apa lah ya. Tapi besok kalau sudah jadi bisa dirubah. Oke, kita mulai ya. Ini kekuatannya kalau jenengan ini di mana ini? Di keringan kan ya. Ini penjing, jenisnya penjing. Jenis penjing. Makanya
ditonjolkan keringan ini. Justru jangan ini ditutupi. Ini justru poinnya di keringan. Memang kalau oke lah dari sini. Ini enak ini. Nah, cuma secara bentuk desainnya ini ya, ini kurang enak bagian pondasinya ini. Ini ada bagian yang kurang enak di sini. Memang secara pembuka kita melihat itu enak, tapi ada bagian yang nggak enak. Itu rasanya ya. Kita dolanan bonsai itu harus pakai rasa. Jangan asal bikin. Soalnya nanti nggak ketemu, ilmunya nggak ketemu. Makanya saya dengan melihat barang ini, saya posisikan dari sini. Jadi ini keringannya nonjol, bagus ini. Cuma kita benahi konsep yang sudah ada ini, kita benahi dengan botani yang ada, dengan logika, dengan model keringan kayak gini ya, dengan titik tumbuh di sini. Ini seharusnya kan kalau lihat kita penopangnya sebelah kiri, ini titik tumbuhnya ya di kiri, dengan logika ini. Bagian sini mati soalnya, nggak mungkin. Wong sini mati, sini hidup, kok dia mengarah yang mati, nggak mungkin. Di alam nggak kayak gitu. Ini mesti di sini ini sangat terjang, istilahnya ekstrim. Entah tanah, entah batu, dia ekstrim, makanya dia nggak tumbuh di sini. Sesuai dengan arah matahari dia hidup. Jadi dengan kayak gini, matahari mesti dari sini hidupnya dia. Mesti dia ke arah matahari gini. Itu logika itu, nggak bisa tidak. Di alam kayak gitu. Kita dolanan bonsai itu main logika sebenarnya. Walaupun secara konteks hampir 70% itu seni yang kita tonjolkan, tapi logikanya harus matang. Soalnya dalam penilaian itu logika yang nanti yang diperankan, yang dihitung itu logika kita. Dan campur tangan kita sedikit mungkin, seminimal mungkin supaya kita mendekati alam, menyontoh alam bahasanya gitu. Bahan apapun sah saja. Oke ya, sementara kayak gitu. Ini mari kita ngonstruksi ini bareng-bareng sama-sama ya. Kita buka dulu ya. Ini nggak apa-apa ya dipotong ya? Potong. Silakan ya. Takutnya saya kan nanti potong dong. Enggak. Saya yang punya. Bener ya, ini tak potong loh ya. Oke, ini nanti tak pakai edukasi sebentar ya, nanti bisa ditanam lagi. Kenapa ini saya potong? Karena ini tidak membuka induk, menghalangi induk. Cara pandang kita kurang sedap, istilah kayak masakan kurang sedap ya. Makanya ini saya potong. Oke, ini setelah kita evaluasi ya. Ini hasil kerangka dasar. Ini belum apa-apa, masih proses ya. Kita hanya mengikuti titik tumbuh ini aja. Nanti kita arahkan setelah tumbuh, nanti kita pilih. Kita pilih dan kita arahkan sesuai dengan logika barang kering yang ada ini. Ini logikanya nanti gini, secara visualnya ya. Karena dia posisinya kayak gini, nanti dia hidupnya ke sini, ngiri gini. Nanti bisa saya edukasikan dengan ranting-ranting yang sudah saya potong ini. Oke, gini ya. Ini visualnya nanti ke depannya kira-kira kita ambil satu titik titik tumbuh, kita besarkan. Nah, kira-kira nanti hasilnya kayak gini. Cukup bikin satu mahkota dan background bawah ini aja. Ini bisa ditambahkan nanti gini, gombyok terus mengalur gini, mungkin sepanjang segini enggak. Lebih dari ya kita pakai logika. Kalau batang segini kan logikanya ini nanti pembesarannya paling enggak sejari inilah. Dari ini agak kecil biar imbang. Makanya nanti setelah kita suburkan jangan
jangan buru-buru. Nah pengen jadi dipotong. Kalau nggak imbang nggak usah dipotong, biarkan. Nah, tinggal ngopi kalau nggak betah. Guntingnya disimpan, tinggal ngopi. Jadi cuma bisa melihat aja. Itu nanti akan selesai. Masuk. Kalau bikin gunting terus, kita pakai gunting, selesai terus ini. Tapi jadi apa nanti? Nggak imbang ya. Baru kita setting dasar sudah gini, kadang-kadang bisa apa ya? Kita sudah membayangkan nanti jadinya gimana. Sebenarnya ini kalau dikerjakan dari awal dengan potongan segini, ya, mesinnya sudah jadi barang. Kalau ini diteruskan gini, ya mungkin nanti kalau kita kontes akan ditertawakan. Tapi bukan ini salah, bukan. Ini sebuah proses. Memang ketidaktahuan, ketidakpahaman. Makanya di sini fungsinya belajar bareng ini untuk mengerucutkan visi bonsai secara teknik visual, secara estetika, secara keilmuan, kita mendesain yang benar dengan tata cara botani. Supaya apa? Nanti nggak timbul masalah besar. Dibiarkan tumbuh, nanti kan dipotong lagi pendek. Dipotong lagi pendek, Pak. Jadi kita bikin bonsai itu harus ada tahapan. Jangan utuh langsung digerakkan gini. Prosesnya itu yang mahal. Kadang kita itu ya gitu, gak sanggup nunggu proses, pengennya cepat. Sebenarnya bisa sih cepat lewat mimpi ya, mimpi cepat mungkin. Mimpi ketemu bonsai jadi gitu cepat. Atau gambar gitu. Ini nggak bisa, ini proses, ini barang hidup masalah. Kita ikuti aja prosesnya gitu loh. Kalau kita merasa kelamaan tinggal ngopi gitu aja selesai. Nanti selesai. Gunting ditinggal, nggak usah dibawa. Nggak jadi ini nanti dibawa terus. Ada pertanyaan nggak dengan bahan ini? Terutama yang punya bahan, yang meneruskan. Kalau saya ini ya, ini kok kurang masih janggal bagi saya loh ini. Ya. Ini kan kok besar. Gitu. Oh itu nanti gini tekniknya. Ini kan istilahnya ya seninya di sini. Seni ini nanti kan bisa karena ini sudah mati. Nanti setelah ini dipikir belakang aja. Nanti penyesuaian. Ya ini saya katakan seni di sini. Artnya bonsai itu bisa menyesuaikan. Setelah jadi nanti nggak apa-apa. Ini proses terus ini sambil dibayangkan enak ya apa ya ranting keringan ini. Kok kegedean tak cilik no. Tapi aja kebablasan Pak. Ambil sedikit-sedikit, nanti kalau pas menurut rasanya jenengan baru dihentikan. Ya. Ini kan arah-arah ranunya kan ya tenembang sambungan. Ya. Niki yang bagus motongnya kenceng nopo kemiringan anu niki. Bukan masalah potongan saya. Jadi gini, ini bekas luka niki kan tetap. Ya, oke, saya paham. Konstruksi ini namanya kita buka badan. Buka gerak dasar ini loh, gerak dasarnya kan ini harus kelihatan. Makanya ini kenapa saya potong. Tadinya dia kehalang, jadi yang dilihat nggak gerak dasarnya, tapi yang muka ini lebih nonjol. Makanya ini saya potong. Ketutup. Kalau gini kan enak. Nah, masalah ini nanti kita rapikan lagi. Ini kan sifatnya kita edukasi. Nanti ini ditatai lagi, dirapikan dengan yang enak gitu loh. Oh nggak ada. Yang penting gini. Ada rasa, kita melihat ini loh, merasa enak. Cara jangan itu sedep. Kan sulit diterangkan sedep. Kadang orang dulu masak cemplang-cemplung, nggak pakai aturan main harus sekian sendok, kan nggak ada. Tapi kan enak. Itu yang saya maksud, pakai rasa. Nanti bertahap ini, ngerapikan ini bertahap ini nanti. Udah ya, nanti ini diganti pot plastik yang besar segini, dikasih media yang bagus ya. Mungkin tadi ada teman-teman yang menanyakan ini terkesan membesar di atas ya. Kayak nggak enak dilihat ya. Tapi sebenarnya tidak masalah ya. Alam soalnya. Tidak masalah. Tapi ya biasanya di kontes-kontes itu kok mengerucut ya. Nah kita kalau kurang hati kita kurang sek ya, nggak apa-apa nanti dijin lagi dipat, tapi hati-hati. Yang saya perlu mengingatkan ini terkadang kayak gini tuh ngejinya kayak ngeruncing kayak apa ya, betelot ya. Akhirnya alamnya hati-hati ya, sedikit-sedikit aja. Jadi logika alamnya
nek pohon kering di alam itu bagaimana? Atau kita melihat, mungkin nanti bisa teman-teman melihat di gambar, oh keringnya kayak apa, aus-aus salam. Nah, ojo kayak kita jin tapi kesan kayak dibikin manusia lah. Campur Ya, tangannya kalau bisa terlalu campur banyak. tangannya seminim mungkin lah. Jadi keringan ini nanti mungkin ya ini agak di sini ya, dipotong sini agak ngeruncing gini kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, terus nanti di sini juga nah ini aja nanti disikat gini aja. Nah, ini loh. Ini nanti dipotong gini, dibikin kayak ngeruncing gini, ini dikelupas red, sudah ngepen nanti. Nah, kayak ini nanti perlu didalamkan. Jadi dibikin aus kayak alam. Nanti saya bikinkan sketsa di akhir video bisanya. Nanti saya kasih desainnya.